recording dulu. Nah, terus kalau misalnya Kiki Indonesia ini ada sedikit inovasi bahwa kan biasanya cewek kan biasanya suka pakai pembalut yang lebih panjang. Nah, Kiki Indonesia ada produk namanya Nates Nike Extra Long. Nah, itu yang kau ambil juga tuh nanti akan datang semua barang di rumahmu. Semoga besok sudah sampai. Tadi sore saya sudah kirim. Itu Nates Nike Extra Long itu panjangnya kurang lebih sekitar 33 cm. Nah, itu sangat bagus. Itu warna hijau dan isinya ada 6. Nah, mau tulis boleh. Panty liner isinya 20. Ya. Panty liner isinya 20. Ya. Day isinya 10, Nike isinya 10. Terus yang Nike Extra Long isinya 6. Kalau misalnya orang tanya apa kelebihannya Nates dibanding pembalut yang lain, kalau Nates itu sangat higienis. Nah, karena kalau kau pernah tahu itu pembalut-pembalut yang lain di luar itu yang murah, ya seperti yang tadi saya bilang merek-mereknya, pernah nggak itu pembalut kok satu kali buka, ya itu langsung bisa terhambur semua pembalutnya. Nah, saya satu kali buka, ya, langsung terhambur semua kan istilahnya ya tidak bisa tertutup lagi. Tapi kalau Nates itu dia seperti tisu basah. Tisu basah itu kan kayak ada perekatnya kan, kita buka, tarik satu, tutup lagi. Itu Nates itu seperti itu. Nah, jadi itu modalmu kalau kok gimana cara ngomongnya itu Nates. Nah, baru Nates ini kan kadang biasanya orang bilang, kenapa harganya mahal? Nah, jadi bilang begini, ini Nates bukan mahal, ini sesuai dengan kualitas, begitu loh. Nah, Felicia tahu enggak kira-kira biasanya harga pembalut di Alfamart atau Indomaret itu yang Charm atau Laurier ya, itu harganya kira-kira berapa tuh? Yang paling murah? 20-an. 20. Oke, benar 20-an. Coba cari yang di bawahnya lagi. Mungkin yang day-nya ada yang 8.000-an. Benar kata-katamu. Itu yang saya tanyakan. 8.000. 8.000 isi berapa? Mungkin itu hari terakhir saya lihat 8.000 isi 10 sih, tapi nggak tahu kalau sekarang naik. Benar, sudah benar lah. Pokoknya saya cuma ikut dari perkiraanmu, 8.000 isi 10. Kira-kira 8.000 isi 10, satu piecesnya harga berapa, Felicia? Tapi mungkin itu yang termurahnya. Benar. Maksudnya kita coba bandingkan dulu ya dengan harga yang paling murah. 800 rupiah. Nah, ini saya ngomongnya sedikit kasih pemikiran ya. Maksudnya begini, masa sih kita sebagai seorang wanita ya, kita rela kita punya organ intim yang sangat mahal harganya, kita cuma kasih barang yang harganya cuma 800 rupiah. Itu saya kasih kamu sedikit pemikiran gitu. Nah, saya dulu ketika awal-awal bergabung di komunitas YES kan saya juga malu gitu. Wih, gila, kalau cowok keren itu kan harusnya jualannya kayak jualan mobil, jualan jam tangan, jualan motor, atau jualan helm lah minimal, atau jualan laptop, jualan komputer lah, cowok-cowok kan keren begitu. Tapi kita baru jadi pengusaha, baru jadi seorang reseller, langsung tiba-tiba disuruh jual pembalut. Tapi saya akhirnya belajar tentang pengetahuan produknya Nates. Ini Nates ini produk yang bagus. Akhirnya di situ saya bilang buang gengsi lah. Orang kalau misalnya kita jual mobil, apakah orang tiap bulan akan beli mobilmu atau tiap bulan akan beli motormu? Nah itu kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau kita pembalut, orang satu bulan ini beli, dia akan beli lagi bulan depan kalau dia cocok. Tapi saya selama ini customer saya selalu cocok sih pakai Nates gitu. Nah, dan kalau dia cocok, dia bisa merekomendasikan kamu ke orang lain. Nah, jadi intinya memang bisnis ini kita harus bantu orang sehat lah. Nah, sama kayak nanti Felicia ke depannya. Jangan gengsi posting di Instagram, posting di Tokopedia bisa, posting di Shopee bisa. Kamu sudah punya toko online belum? Ada itu ya tokonya tapi belum ada barangnya sih. Itu belajar. Nanti saya ajar lah bikin toko online. Enaknya bikin toko online apa? Nah, kamu walaupun kita lagi ngobrol begini, tokonya kita tetap buka. Dan enaknya toko online apa? Kita nggak usah gaji karyawan untuk promosikan barang kita. Nanti kamu boleh taruh tokomu di Makassar, sekaligus kamu bisa upload produknya mamamu. Nah, itulah bisnis yang sebenarnya itu seperti itu. Nah, lumayan kan kalau misalnya kamu mau upload produknya mamamu, mau COD bisa, mau Gojek bisa.
Itu alangkah enaknya bisnis online itu seperti itu. Ini saya kasih kamu sedikit pandangan terhadap dunia bisnis lah. Maksudnya enaknya kita bikin toko online, kita nggak usah gaji pegawai untuk promosikan barang kita. Palingan nanti kita belajar lah fitur iklannya Tokopedia gimana, fitur iklannya Shopee. Kalau kamu sebagai seorang cewek, kamu lebih suka belanja di Shopee atau Tokopedia? Kadang-kadang Shopee, kadang-kadang Tokopedia, tapi lebih sering Shopee. Ya, memang kayaknya kalau menurut survei ya, cewek itu lebih suka Shopee karena Shopee kan banyak variannya, terus harganya biasanya lebih murah. Tapi kalau cowok kayaknya dia itu lebih suka Tokopedia. Soalnya Tokopedia kan lebih simple, lebih apa ya, lebih gampang lah, baru dia punya background kan putih, enak dilihat lah. Kalau Shopee kan terlalu banyak variannya, itu karena saya malas belanja di Shopee. Seperti itu. Nah, jadi ini sedikit bercanda, guyonan lah gitu. Itu terserah kedepannya kamu nanti mau pilih Shopee, mau pilih Tokopedia, terserah kamu mau jualan di sana bisa. Yang penting memang kamu harus berani upload. Apalagi kan kamu anak komputer kan gampang lah ya, pasti begitu-begitu. Nanti belajar juga desain produk. Maksudnya jangan cuma upload toh. Maksudnya jangan cuma ambil gambar terus diupload. Enggak, kita baru aja bikinkan bingkainya. Nah, gitu-gitulah. Maksudnya di sini cukup seru begitu. Nah, yang penting kita mau belajar dan terus action. Nah, kalau misalnya kamu bingung, ya jangan sungkan kontak saya gitu. Nah, Iya. Oke. Saya tadi sudah banyak ngomong. Itu Kamu mau tanya silakan. Keke Mobile sudah bisa? iya aku sudah bisa. Sudah bisa. Ini pilihannya apa kok ini? KK Mobile atau kkd.id? Nah, itu Keke Mobile. Pilihnya Keke Mobile. Kalau kkd.id itu apa gunanya? Itu kkd.id gunanya untuk apa? Misalnya begini. Kau kan misalnya punya teman, misalnya di Surabaya, di Jakarta. Itu namanya website dropshipping. Jadi walaupun kau nggak punya barangnya, tapi ada misalnya orang di luar kota atau misalnya ada orang di kota Makassar mau beli barang di kau bisa gunakan itu website untuk kirim ke itu orang. Seperti itu. Itu nanti pelan-pelan belajar, nanti kau cari-cari customer, misalnya kayak ada misalnya rumahnya temanmu di Suku Minasa misalnya. Atau misalnya rumahnya temanmu di ya pokoknya jauh dari tempatmu lah yang kau nggak bisa antar. Nah, nanti saya coba ajar kau pakai itu website kkd.id gitu. Untuk orderkan dia barang. Gitu. Ini Veronica lagi liburan ya? Lagi liburan nih. Lagi liburan di Bali. Saya lihat dia punya apa? Insta story full jalan-jalan. Ya nikmati hidup dulu lah. Ya, oke. Sudah bisa login? Iya, sudah bisa. Oke, coba kasih lihat kayak gini nanti tampilannya. Ya, oke. Sekarang kamu ganti dulu username dan passwordmu. Ganti dulu username dan passwordmu. Di bagian sebelah kiri atas ada namanya akun. Iya kok. Dapat. Oke, ganti dulu. Kalau anak muda gampang lah mengerti yang begitu-begitulah. Username saat ini diisi dengan username baru atau username? Kamu kan itu kan disuruh. Oh ya, username ya. saat ini. Oh ya, ngerti. Ya, cek di email. Bagaimana respon? Bagaimana respon orang? Kenapa? Ini username-nya ada. Kenapa? Username-nya ada klasifikasi tersendirinya, Bang? Seperti kayak nama lengkap atau? Oh, bebas, terserah apapun kamu mau isi di situ. Misalnya kamu mau nama lengkap juga boleh, kamu mau nama panggilan juga boleh. Itu untuk login aja. Usahakan ingat ya, jangan sampai lupa. Gitu. Iya, Kak.
Oh, ada lanjutan. Oh. Malam semuanya, selamat hebat luar biasa ya, barusan aja kita selesai. Oke, udah? Iya, kalau sudah. Ya. Username-nya sudah juga atau password-nya juga sudah? Password lagi OTW. Oke, siap. Mantap lah, kalau anak muda itu ajar-ajar begini-begini cepat ya. Ya, tapi dalam bisnis ini siapa tahu satu hari nanti orang tua kau punya tim atau kau punya mitra atau kau punya reseller, kita bilang bisa jadi orang tua. Jadi memang harus sabar bimbing mereka. Kalau anak muda ya mungkin cepat. Nah, tapi kalau kayak orang tua ya mereka cek email aja nggak tahu atau anu saja bingung. Nah, coba nanti kedepannya lah seperti itu. Iya, Kak. Oke, siap. Nah, jadi saya sharing sedikit dulu tentang fitur-fiturnya Keke Mobile ini. Nah, jadi yang pertama kalau kau bingung, ya, pertama kau bisa klik di bawah sebelah kiri ada namanya order. Coba lihat namanya order. Iya. Oke, terus kau pencet namanya proses. Oke. Oke, habis itu pencet aja di tanda sebelah kanan atas tanda plus itu. Ada namanya tanda plus. Iya, Nah, terus pilih tipe order namanya regular. Nah, terus pilih metode pengiriman delivery courier. Nah, itu langsung ada alamatmu di sana kan, sesuai dengan itu. Iya, ada. Nah, jadi Keke Indonesia ini dia subsidi kalau misalnya ke depannya kau mau order barang, ya, misalnya kau mau coba-coba produk Keke Indonesia apapun, ya, di atas 500.000 itu free ongkir ke rumahmu. Nah, itu Keke Indonesia yang subsidi. Dia gojekkan kah atau dia suruh pegawainya yang antarkan barangnya, ya itu terserah Keke Indonesia gitu. Enaknya kita bermitra dengan perusahaan itu atau misalnya kita berpartner gini ya. Jadi istilahnya kita ini bukan kayak kita digaji oleh perusahaan ini, bukan. Kita ini sistemnya bermitra. Kita bukan kayak kerja di satu perusahaan jadi karyawan, itu bukan. Kalau kita kerja jadi karyawan kan biasa orang bilang 9 to 5. Kita kerja masuk pagi-pagi jam 9, lalu kita nanti pulangnya jam 5. Nah, itu beda. Kalau kita di Keke Indonesia itu partner. Makanya tadi kau tanya, kantor bikin apa? Arif, nah, saya itu bilang ke kantor itu ya saya mau belanja barang gitu, atau saya mau urus misalnya saya punya member misalnya datanya salah atau apa, bisa ke kantor. Atau misalnya kamu ketemu prospek atau kamu ketemu customermu di kantor itu bisa. Nah, seperti itu. Apa fungsi? Baru, ya? Kenapa? Nanti kalau misalnya kita maksudnya masih baru datang tiba-tiba begitu. Oh, aman. Bilang aja, misalnya kayak kau, misalnya ke kantor Keke Makassar, misalnya kau jalan-jalan, misalnya kau kebetulan lewat, kau mau lihat kantor sendiri, ya bilang aja saya ini member komunitas ya, atau saya ini member Keke Indonesia, nah, gitu. Jadi kalau kau lihat di sebelah kiri atas ada namanya regular produk kan, regular produk, kau lihat di handphone. Nah, itu di bawahnya itu ada angka kayak 38 sekian sekian sekian. Yang di mana? Yang di sini kalau kita menu belanja, dia di atas sebelah kiri sini. Oh, di bagian order nih, Pak? Ya, betul di bagian order. Iya, sudah. Regular produk. Ya, itu regular produk, di bawahnya itu ada namanya KKD. Nah, itu namanya KKD itu yang bentuk nomor. Kalau misalnya kita di sekolah atau kita di kuliah namanya NIM atau NPM atau apa kayak nama di kuliah saya lupa juga. NIM atau NPM. Jadi kalau misalnya kau ke kantor belanja, kau bukan bilang namamu misalnya Felicia Wisanto, bukan. Kau bilang itu kau punya KKD. KKD itu apa? Kayak kita punya nomor member lah. Istilahnya begitu.
Terus, nah itu di situ kau bisa lihat produk-produk kayak Indonesia. Nah, ada kayak masker, ada lip cream, ya, ada juga kayak day cream, hand body, susu kedelai, kopi, matcha. Nah, itu banyak kita punya produk-produk seperti itu. Oke. Kenapa, Mak? Mana? Ini kalau jaman ada berapa kartunya kok, Pak? Ada minta tadi. Hancur. Yang kertasnya toh, itu hancur, tapi kalau kartu itu. Ya, saya jalan nih. Bentar. Sorry kok tadi ada aku datang. Aman. Ya, mantap. Terus tadi kita lanjut dulu. Ya, jadi kan itu di situ ada namanya harga. Nah, ada kan? Aku kasih silent tadi, sorry kok. Tidak apa-apa, aman. Saya kan kenal di Macemo, baik Macemo. Tapi terekam ki. Oh, enggak, aman lah. Ini saya enggak publish juga, ini cuma sebagai dokumentasi aja, gitu. Kau juga kan tidak bilang apa-apa, Ji. Ya, jadi begini, itu kan di situ ada harga. Nah, saya tadi ulang, semua itu harganya kalau kita member, ya itu dipotong 10%. Nah, seperti itu. Kita coba sama-sama lihat nama Nates. Supaya kau paham tuh. Coba klik di atas sebelah kiri ada tuh tanda kayak pencarian. Coba klik aja Nates di situ, Nates. Nah, sudah? Nanti dia kayak begini tampilannya. Agak gelap ya. Oh, ya, mirip kayak sistem perbelanjaan di Shopee atau Tokopedia. Ya, itu inovasi dari Keke Indonesia yang mirip-mirip seperti itu. Itu bisa dibayar pakai virtual account, ya BCA, bebas lah. Mau pakai apa? BNI juga bisa, Mandiri, BRI bisa. Ini Keke Mobile, ini seperti kayak kita punya asisten pribadi. Kita mau cek kita punya omset, kita mau belanja pakai aplikasi ini. Gitu. Zaman sekarang sudah enak, udah sama zaman dulu saya. Saya dulu zaman dulu kalau mau belanja saya harus pergi kantor, saya harus telepon orang kantornya, saya mau order ini. Zaman sekarang semuanya sudah di ujung jarinya kita, sama kayak semboyannya Tokopedia. Begitu istilahnya, tinggal klik. Selalu ada, selalu bisa. Ya, lincah juga ya. Betul. Selalu ada, selalu bisa. Jadi itu kau lihat kan di situ. Contohnya Nates Day. Nah, itu kan harganya 35.600. Tapi kan di sebelah kanannya ada yang 94.500. Nah, artinya kalau kau mau cuan lebih banyak, artinya kau harus beli yang isi 3. Begitu. Nah, coba aja kau bagi. Ya, misalnya kayak 94.500. Coba kita sama-sama hitung-hitungan. Nah, itu kan kayaknya kau suka hitung-hitungan ya. Anak komputer. Nah, 94,5. Coba kau kurang 10%. Berapa itu? 85, 50 rupiah. Ya, betul. Coba bagi 3. 28.350. Itu artinya modalmu. Itu artinya modalmu. Oke? Oh, ini harga jual. Iya. Kau modalmu begitu, kau jual dengan harga 35.000. Maksudnya sudah cukup paham kan? Kalau kau jual satuan, kalau kau jual 3 dengan harga begitu kan, istilahnya jangan lihat kayak, wah kenapa saya cuan cuma 7.000, atau saya cuan kenapa cuma 6.000, 5.000. Tapi ingat, semua yang besar itu dimulai dari yang kecil. Nah, coba kau bagi per aja, kau punya cuan tadi 28.000 kan, kau jual 35.000, itu cuanmu itu sudah sekitar 35 kurang 28. 35 kurang 28 ya sekitar 7.000 cuan. 7.000. 7.000. Coba kok 7.000 dibagi 35.000, 35.600. Untungmu 19%. Itu termasuk besar kalau kita berbisnis. Return bisnis termasuk besar. Memang. Termasuk besar. Orang biasanya jual cuma untung 5%, 6%, 7%.
Ada lagi 2%. Ya, mantap lah. Orang apotik pasti mengerti lah. Iya. Makanya enaknya kalau kita jadi seorang distributor, kau punya customer semakin banyak. Istilahnya, ya tiap bulan kau bisa dapat namanya, ya kalau kita kasarannya bilang bisa namanya passive income. Apalagi kan pembalut ini kebutuhan utamanya seorang wanita. Adakah wanita tidak pakai pembalut? Orang itu rata-rata ya, kalau misalnya saya punya customer, ada yang dari kelas 6 SD, ya kelas 6 SD itu sudah pakai pembalut nates. Kita lihat cewek itu pakai pembalut itu dari umur berapa sampai umur berapa? Anggap dari umur 12 tahun sampai dia mungkin sampai umur 40 lah, 40 sampai 50. Artinya ini memang betul-betul bisnis jangka panjang gitu. Mamanya cocok dikasih pakai anaknya. Anaknya cocok dia kasih pakai saudaranya, tantenya, iparnya, omnya, bebas lah. Itulah nates. Nah, nanti yang lainnya itu kayak naik atau pentinya nanti kau iseng-iseng malam-malam kau hitung-hitung sendiri. Kira-kira kalau saya jual ini panty liner, saya cuannya berapa? Gitu. Kita coba hitung-hitungan aja yang panty liner. Coba hitung dulu. Saya mau tanya, berapa kira-kira modalnya satu panty liner? Kalau saya beli yang 80.000 dapat 3. Kayak les aja ya. Tapi nggak apa-apa. Memang saya biasanya memang mentoring tim saya itu 24. Ya, 24. Jualnya berapa? Apalagi kau punya apotik. Apotik itu kan trafficnya banyak. Tiap hari datang orang ke apotikmu. Taruh aja nates di etalase paling atas atau minta tolong kau punya pegawai bantu jualkan. Apakah itu bukan passive income untuk seorang Felicia? Maksudnya kau cuma tidur-tidur, kau cuma taruh barangmu, minta tolong kau punya pegawai bantu jualkan. Nah, ini maksudnya ini bisnis yang benar gitu loh. Seperti itu. Apalagi saya lihat itu Rapocini ini termasuk salah satu traffic yang cukup ramai ya. Walaupun dua arah sangat macet, tapi menurut saya itu sangat worth it lah untuk jualan di tempat begitu. Seperti itu. Kalau saya sendiri, saya biasanya masukin di apotik-apotik. Nah, saya yakin pasti mamamu juga punya relasi toh, punya relasi kayak apotik atau misalnya punya relasi teman kayak detailer atau apa. Itu bisa kamu juga nanti saya ajar lah satu hari nanti gimana caranya kau bisa masukkan juga nates di apotiknya orang lain. Jadi bukan cuma kau jualan sendiri. Anggaplah satu hari, kalau kau bisa jualan, anggaplah satu hari kau bisa jual 5. Tapi kalau kau punya apotik yang lain, mereka juga jualkan produkmu, satu hari itu barangnya bisa terjual lebih banyak. Nah, itu mindsetnya. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kita bisa minta tolong orang bantu jualkan, ya kita sendiri harus bisa jualan dulu. Itulah sekilas, maksudnya bisnis cake Indonesia itu seperti itu, Felicia. Iya, kok. Nah, nanti kalau kau tertarik, kita kan pertama-pertama ya kita pakai dulu produknya kan, kita percaya ya, kita rasakan manfaatnya, kita presentasi. Nah, nanti kalau misalnya kita tertarik, coba produk yang lain itu bisa, karena produk cake Indonesia itu sangat banyak. Ada kayak nates, ada juga yang tadi Pak Chandra pakai kan, kalung kesehatan, ini namanya Kakak Life Force, ini fungsinya untuk meredam radiasi. Nah, kalau misalnya kedepannya kau mau keluar negeri, ya kau harus hebat jualan ini barang, namanya Kakak Life Force gitu. Namanya kalung kesehatan Kakak Life Force. Ada kok di itu. Nah, apalagi kan kau kan jurusan komputer, ya itu saya lihat temanku komputer sudah stres-stres, ya coding-coding. Sampai ada yang 5 tahun nggak lulus-lulus. Nah, itu mereka saya juali biasanya Kakak Life Force. Saya bilang radiasi itu sangat bahaya untuk tubuhnya kita. Seperti itu. Tapi Kakak Life Force juga lumayan harganya nih, Pak. Iya. Kalau mau yang murah, ada di itu namanya, coba kau buka di sebelah kanan itu kan ada tanda kayak apa ya? Kayak pipa lah gitu, kayak apa itu. Nah, itu kau coba klik di sebelah kanan, di bawahnya keranjang. Kayak kategori lah istilahnya. Coba cek namanya paket hemat plus. Oh, yang ini yang
Ya. Sudah kelihatan? Oh, di iya sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Itulah harga-harga Kakak Lifeworks. Kakak Lifeworks itu dia modelnya itu cantik, maksudnya elegan lah. Maksudnya kan biasanya kalau ada perusahaan-perusahaan lain dia jualan produk-produk kesehatan kayak kalung-kalung begini, kan biasanya tuh dia bentuknya tuh kayak jimat-jimat, ada hitam-hitamnya. Nah, ini kan Kakak Lifeworks ini cantik. Iya, mirip Lagi jimat. dia dari Swarovski. Jadi walaupun kau pakai pergi pesta, kau pakai Swarovski. kayak kau pakai Biasa orang pergi. Korea pakai. Mantap, betul betul. Saya kau mungkin pakai pergi jalan-jalan, pergi traveling atau apa, itu kau pakai Kakak Lifeworks itu bagus. Apalagi Kakak Lifeworks ini sekarang dipakai oleh artis-artis kayak kayak artis-artis seperti Nah, kayak yang pakai yang baru-baru pernikahannya juga Leslar, Rizky Bilar dan Lesti iya, Kejora. Rizky Bilar sama Lesti. Dia juga pakai Kakak Lifeworks. Betul. Nah, itu makanya saya bilang ini bukan perusahaan main-main, ini perusahaan yang memang bagus produknya. Kalau misalnya perusahaan lain, maksudnya atau misalnya kayak kan selain Kakak Lifeworks kan ada kalung yang lain juga. Kalau misalnya kau sering lihat kalung kesehatan, nah itu kenapa bukan dia sebagai sponsor utamanya? Itu pernikahannya Rizky Bilar, Lesti Kejora, Atta Halilintar, Atta Aurel. Kenapa bukan mereka? Karena ya produknya belum tentu sebagus Kakak Lifeworks. Nah, dan kita bersyukur kita ini timnya Pak Chandra Putra Negara. Itu Pak Chandra kan itu Pak Chandra mentor kita semua. Ada di TV juga sering masuk Pak Chandra. Oh, kau sering nonton juga di YouTube ya? Tidak, Mas. Yang pas itunya kan saya nonton yang pernikahannya Rizky Bilar. Dia masuk juga, Pak Chandra juga masuk di situ. Oh, terus ada lagi yang sebelumnya, nggak tahu apa lagi tuh, ini saya pernah nonton 2 kali kayaknya. Oh, ternyata Felicia juga suka ikut yang begitu-begitu ya, entertainment juga ya. Keren-keren lah, ya. Bagus juga. Ya, pasti kayaknya sifatmu ini ikut-ikut mamamu ya, maksudnya walaupun sebagai cewek juga pasti mau punya penghasilan, istilahnya kan biasanya kan orang bilang oh nanti cewek ikut cowok, maksudnya kita nggak usah cari uang lah, tapi bagus lah kalau kau dapat dasar itu dari mamamu gitu, itu hal yang bagus. Iya. Ya. Dan memang kan tadi juga saya suka tahu mama bilang saya ikut di anunya Ko Ari. Dia bilang, iya. pokoknya Jenita. Saya kenal juga kok. Ya, saya juga utang budi sama mamamu. Dulu waktu kita masih dulu les di Kokoyong, saya masih ingat dulu itu mamamu baik sekali, dia selalu jemput ya, walaupun itu sebenarnya sosok ibu yang harus ditiru lah gitu. Maksudnya kan kita ini kan istilahnya sudah umur 21, 23 lah ya. Maksudnya kan tidak mungkin selamanya dalam hidup ini kita kan terus minta uang sama orang tua gitu. Maksudnya ada waktunya kita yang memberi. Gitu. Maksudnya dia sudah hidupi kita selama 21 tahun ini, ya tugasnya sekarang kita yang bantu dia. Gitu. Itu yang saya senangnya di komunitas YES itu, kita bukan cuma diajar tentang dapat duit dan duit. Karena kalau dapat duit dan duit, ya walaupun bisnis lain juga ada. Maksudnya bukan cuma di komunitas YES atau bukan cuma di KK Indonesia. Gitu. Tapi di sini kita diajar untuk, ternyata sukses itu bukan cuma dipandang dari duit. Kita harus bisa bahagiakan orang tua ya. Kalau kita di komunitas diajar itu bawa mereka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kita bantu mereka supaya mereka bahagia. Nah, itu diajarkan di komunitas YES seperti itu. Jadi kalau misalnya Felicia betul-betul mau jalankan bisnisnya, ya itu kan lihat tuh kan kalau kita belanja produk itu ya ada nanti bawanya namanya PV. Nah, itu namanya PV. Iya ada PV itu yang dari tadi saya mau tanya. Nah ini bagus pertanyaannya. Itu PV itu mata uang kita dalam bisnis ini. Nah, jadi setiap kita belanja produk kita akan mendapatkan PV. Sekecil apapun produknya kita akan mendapatkan namanya PV. Nah, jadi
apa yang pertama kita harus buru, atau misalnya kalau Felicia mau latihan kayak mau rasakan betul-betul penghasilan di Kick Indonesia ini, maksudnya mau dapat keuntungan atau mau dapatkan income, coba berjuang kejar namanya care reseller atau saya namanya CARE, care reseller. Care reseller itu apa? Kita dalam 1 bulan kita kumpulkan namanya 1 juta PV. 1 juta PV. 1 juta PV. 1 juta PV. Ah, itu mungkin kita pikir, wih gila, besar sekali. Nah, itu tidak apa-apa. Kita di sini latihan berpikir besar. Nanti capai nggak capai itu urusan belakang. Yang penting kita coba dulu, gitu. Kita kan coba, kita kumpul kecil-kecil, kita jualan. Nanti akhir-akhir nyampe juga 1 juta PV, seperti itu. Maksudnya supaya apa kita capai care reseller, supaya itu menunjukkan bahwa kita betul-betul serius kita mau berbisnis di komunitas YES begitu. Nah, maksudnya dalam bisnis ini kan kita tidak ada namanya bos. Maksudnya kayak kalau misalnya kita nggak capai target, kita bakal dimarahi bos kita, atau kita bakal dipecat lah, atau tidak ada seperti itu. Karena dalam bisnis ini bos kita adalah diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa capai target kan kita punya penjualan kencang, kita punya profit, kita punya duit kan jadi lebih banyak, gitu. Nah, seperti itu. Itulah namanya care reseller. Care reseller itu bisa didapat dari mana? Terserah kita mau jualan produk apapun. Jual Nates bisa, jual Kakak Life Force bisa, jual yang lain juga bisa, seperti itu. Apa sih keuntungannya kalau kita capai care reseller? Kita bisa ikut seminar bersama Bapak Chandra Putra Negara. Nah, di situ kita akan belajar. Oh, ternyata sukses itu bukan cuma tentang jualan, tapi butuh juga yang lain. Maksudnya kita butuh juga pandangan-pandangan yang lain lah. Istilahnya kan tadi kita ikut webinarnya Pak Chandra aja kita termotivasi. Apalagi kalau bisa langsung ikut seminarnya beliau, pasti akan lebih termotivasi. Kayak gitu. Silakan kamu lagi. Kalau BIV itu apa kok? BIV. Kalau BIS itu, ya, itu BIS itu paket untuk daftarkan orang. Nah, maksudnya BIV. BIZ itu namanya BV. apa? Oh, BV. Oh, sorry. Kalau BV itu saran saya nggak usah dipantau dulu. Kamu yang pantau tuh PV aja, PV. PV itu namanya point value. Nah, itu PV itu yang saya bilang tadi, mata uang kita dalam bisnis ini. Kita belanja produk apapun akan mendapatkan namanya PV. PV kita kumpul 1 juta dalam 1 bulan, kita akan mendapatkan peringkat namanya care reseller gitu. Nah, itu adalah cara paling cepat juga untuk balik modal dan cara paling cepat supaya kita tahu, oh ternyata bisnis Kick Indonesia itu seperti ini gitu. Itu care reseller, itu namanya care reseller. Kalau PTM itu apa? Kalau PTM itu namanya Point Tabungan Manager. Nah, nanti itu kalau misalnya kamu sudah mencapai peringkat namanya manager, ya, setiap kamu bisa mengumpulkan itu PTM sebanyak, contohnya 60, kamu mendapatkan duit sebesar 1 juta rupiah, kayak gitu. Itu kurang lebih PTM seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu dengan tim resellermu bisa kumpul PTM sebanyak 60 dalam waktu 1 bulan, kamu akan mendapatkan 1 juta rupiah. Itu kurang lebih bonus-bonusnya kayak ke depannya. Nah, kalau kamu mau incar banyak keuntungan langsung, kamu boleh buka di sebelah kanan, ya, ada namanya paket hemat kombinasi. Ada namanya paket hemat kombinasi. Oh iya kok. Nah, kamu lihat toh itu paket hemat kombinasi, ada kayak 4 set Nates, misalnya harganya 389, tapi kan 389 itu dikurang jadi 10%, jadi 350.000. Nah, itulah serunya bisnis Kick Indonesia, maksudnya produknya banyak gitu. Itu juga ada, kita punya produk itu namanya, kamu sering pakai aloe vera nggak? Kayak Natur Republik. Dulu aja, tapi sekarang nggak pernah pakai. Ya, tapi saya lihat kamu tidak jerawatan lah, aman lah.
It's okay lah. Iya, tapi berminyak kok. Oh, Jadi tidak berminyak. terlalu cocok dengan aloe vera. Oh, nggak cocok. Ya, ya. Artinya kamu harus coba produk kita yang namanya ini namanya EPO. Ini, kamu coba tulis di itu pencarian namanya EPO. Namanya apa? Namanya EPO. EPO. Ya, betul. Nah, itu. Transparent soap EPO. Nah, itu bagus itu untuk muka berminyak. Itu nanti kalau misalnya sekali-sekali mau coba itu boleh. Itu sabunnya harum ya, mau pakai mandi, mau pakai di muka itu bagus. Saya juga dulu orangnya banyak jerawat dan memang muka berminyak. Kenapa? Karena dulu tuh di Jawa itu suka makan di luar, suka kayak makan pecel, pokoknya semua yang berminyak-minyak lah, sering makan di luar. Tapi saya pakai ini ya, ini namanya sabun EPO, ya ini bagus gitu. Seperti itu. Kalau Ferisnya sendiri keluhannya apa? Maksudnya sehari-hari misalnya kayak apakah misalnya kira-kira dalam keluhan kesehatan? Keluhan kesehatan. Mau gemukan badan? Oh, ya bisa sih menggemukkan badan. Nah, kalau menggemukkan badan, ada kita punya produk yang tadi dibilang di webinar itu, namanya, kamu boleh tulis. Lemon Food. Ya, namanya Super Green Food. Oh, Super Green. Ya, namanya Super Green Food. Itu dari Taiwan. Nah, itu bagus itu. Nah, kenapa? Karena dia dari alga. Yang tadi kau bilang itu kan ada klorofilnya. Nah, itu kalau kita punya produk klorofil itu namanya Super Green Food. Ini dari Taiwan. Ya, baru lengkap Ki juga vitaminnya ada. Asik. Paham tahu. Betul. Betul yang kau bilang. Daripada baca-baca sedikit. Cara ngomongnya bagaimana sama orang, daripada kita repot-repot pergi ke suatu tempat, kita cari sendiri vitamin A sendiri, vitamin B sendiri, mending langsung konsumsi Super Green Food. Nah, gitu. Iya, juga. Ini juga Super Green Food bisa jadi masker di wajah, gitu. Bagus, kita tumbuk-tumbuk, taruh air, oles di wajah bisa. Itu namanya Super Green Food. Ini Super Green Food tiap hari saya bangun pagi saya pasti minum. Kenapa? Karena ini untuk detox juga ya, untuk orang yang susah BAB ya, untuk orang yang BAB-nya keras. Nah, ini bagus sekali pakai Super Green Food. Gitu. Nah, ini boleh diperdagangkan juga di apotekmu. Yang penting kamu punya orang kerja atau Felicia bisa menjelaskan kepada customer kenapa mereka harus pakai ini Super Green Food kayak gitu. Iya. Nanti kayaknya saya mau coba ini Super Green Food. Ya, boleh. Kalau kamu mau naikkan berat badan, ya, kamu konsumsinya 1 jam setelah makan siang. Gitu. 1 jam setelah makan siang, kamu konsumsi Super Green Food. Kenapa? Karena kita istilahnya kita sudah makan makanan bergizi siang hari. Tambah lagi Super Green Food, kita punya berat badan akan bertambah. Tapi bertambahnya itu bukan kayak bertambah orang yang gendut-gendut. Kayak gimana itu? Kayak orang yang sampai gendut sekali, bukan. Kita gendutnya berisi karena kita ini isinya dengan suplemen yang padat gizi, bukan isi dengan lemak gitu cara penjelasannya gitu. Kalau kita mau turunkan berat badan bisa juga dengan Super Green Food. Nah, ini orang tuamu juga boleh konsumsi ini Super Green Food, apalagi kan sering ketemu dengan orang apa gitu. Kalau mau turunkan berat badan kebalikannya, konsumsi 1 jam sebelum makan siang. Seperti itu. Tapi kau tertarik dengan produk-produk kesehatan seperti ini? Iya, kalau lumayan tertarik. Ya, mainlah, belajar-belajar produk-produk kesehatan. Terus kita juga ada produk hand body. Nah, itu juga bagus. Ada juga masker. Pokoknya cukup banyak produknya ke Indonesia. Gitu. Ada juga susu, kayak saya tadi lihat susu keledai. Kedelai. Iya, susu kacang kedelai. Ya, kedelai benar. Kau sendiri suka minum, kalau orang Makassar bilang namanya air tahu kan? Iya, air tahu enak. Bagus juga. Itu juga bagus punya Kiki Indonesia. Pokoknya coba-coba aja. Itu susu kedelai juga bisa menaikkan berat badan. Konsumsinya pas kita makan siang kita langsung minum susu kedelai. Enak. Itu juga untuk sarapan kan sebelum ke kampus. Sekarang kuliah sudah offline atau masih online? Masih
online, tapi ada dosen yang terapkan sistem kuliah hybrid yang 2 bisa online, bisa offline. Kalau misalnya mau datang kampus bisa. Namanya hybrid ya. Iya. Oke. Susu kedelainya Keke juga bagus ya. Itu untuk apa? Untuk orang yang alergi sama kayak susu sapi ya, orang alergi sama susu yang kambing. Nah, itu bisa konsumsi susu kedelai. Nah, kan biasanya anak-anak kecil itu kayak anak bayi, kan biasanya ada yang dia baru masih kecil sudah langsung disikat sama susu sapi, itu tubuhnya belum bisa. Makanya kau bisa tawarkan ini susu kedelai gitu. Saya tiap pagi juga minum ini susu kedelai karena kan biasanya malas tuh bikin sarapan, maksudnya bikin telur mata sapi apa, saya bilang konsumsi saya susu kedelai lah, kayak Indonesia punya gitu. Dulu di kos juga saya konsumsi itu susu kedelai. Habis olahraga juga biasanya konsumsi begitu. Itu Jenita di Jakarta itu saya bisa pesankan dia pergi kosnya konsumsi susu kedelai kayak Indonesia punya. Tuh. Ada juga kita punya produk kopi ya, bebas banyak, cukup banyak gitu. Mau tanya lagi kok terakhir. Ya, silakan. Kira-kira kalau di Makassar resellernya KK itu banyak atau tidak? Ini pertanyaan yang bagus. Di Makassar. Resellernya kayak Indonesia di Makassar itu mungkin ada, ya mungkin saya juga nggak tahu berapa orang ya. Besok saya coba bertanyakan ya. Tapi pengalaman saya reseller kayak Indonesia di Makassar itu rata-rata banyak ibu-ibu, yang anak muda itu kurang. Yang anak muda yang istilahnya yang under 30 ya, atau misalnya under 25 itu sangat sedikit. Nah, karena anak-anak itu rata-rata masih dalam zona nyaman. Istilahnya bangun pagi, bangun dari tidurnya, ya maksudnya orang tuanya masih, istilahnya kan kita punya rumah ini masih tinggal di rumah orang tua. Kita nyalakan AC orang tua masih orang tua yang bayar. Nah, itu kadang anak-anak mereka itu masih dalam zona nyaman. Nah, mereka itu tidak mau tidak mau jadi orang yang luar biasa begitu. Maksudnya kan kalau Felicia ini kan walaupun orang tuanya tetap biayai, tapi kan punya inisiatif bahwa wah saya tidak mungkin selamanya begini. Saya juga pasti mau bisa mandiri lah, istilahnya bisa, contohnya bisa bayar uang kuliah sendiri contohnya, atau misalnya saya mau tidak minta uang lagi sama orang tua, atau setidaknya saya bisa beli skincare saya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau reseller Keke Indonesia di Makassar itu nggak terlalu banyak ya. Keke Indonesia ini besarnya di Jawa, Surabaya, Jakarta, dengan Manado. Nah, kalau orang Manado itu, wah itu besar Keke Indonesia di sana. Karena Keke Indonesia itu, karena kalau orang-orang Manado ya, ini cuma tambah-tambah sedikit pengetahuan. Orang Manado itu orangnya gengsinya cukup tinggi. Contohnya nih, dilihat kau pakai itu kacamata ya misalnya. Dia langsung tanya, Ngana beli di mana itu kacamata? Nah, saya juga mau beli. Nah, gitu. Atau misalnya kita pakai kakak Life Force-nya, nyala-nyala kakak Life Force-nya, warnanya. Langsung dia tanya, kamu beli di mana itu? Kalau di Manado itu saya dibilang kita juga mau. Nah, akhirnya dia bilang, saya beli di sini. Dia juga beli. Intinya kalau di Manado itu gengsinya cukup tinggi. Gitu. Walaupun penghasilannya nggak besar, gengsinya tinggi. Yang penting beli dulu. Yang penting pengakuan. Nah, itu makanya Keke Indonesia itu besar sekali di Manado. Gitu. Berarti prospeknya di Manado lebih besar daripada di Makassar. Nah, karena mungkin di Makassar belum terlalu dikenal begitu. Maksudnya belum terlalu itu. Nah, ini mindset-nya harus diluruskan. Justru karena Keke Indonesia belum terlalu besar di Makassar, kita yang harus kasih tahu bahwa justru itu adalah peluang yang besar untuk kita. Seperti itu. Nah, maksudnya saya sendiri dulu waktu saya rintis awal-awal bisnis ini, saya tawarkannya itu bukan ke teman-teman saya, itu saya tawarkannya ke siapa? Teman mama saya. Misalnya kayak mama saya punya teman namanya misalnya AI ABC, AI CDE. Saya chat secara langsung, bilang halo, selamat siang AI, atau halo, selamat malam AI. Perkenalkan, nama saya Arif. Nah, saya ada produk bagus, misalnya namanya Vitayam Purwesi. Nah, ini bagus untuk menangkal virus, apalagi di masa-masa corona seperti ini, AI. Nah, akhirnya dia, ada produk ini ya. Saya bilang, AI mau. Nah, apakah sinyal kurang bagus? Oke, saya ulang ya. Saya bilang, apakah AI mau produknya? Masih terputus-putus. Terputus-putus ya. Tes, sudah baik?
Sudah baik sekarang? Baik, lumayan. Oke, saya coba jelaskan lagi ya. Nah, saya bilang sama saya punya temannya mamaku, saya bilang saya ada produk bagus Ain, misalnya namanya Vitayam Purwesi, atau misalnya saya punya produk bagus namanya pembalut Herbal Nates. Nah, saya ceritakan sama mereka seperti itu. Nah, akhirnya mereka termotivasi atau mereka lihat, wih keren juga ya anak muda yang jual. Oke lah, saya belilah kayak gitu. Nah, maksudnya kalau kita produk kita bagus, ya kita percaya dengan kita punya Aku produk. memang Niko tidak lincah itu. Kenapa? Lincah memang kok. Tawari Oke. sampai terpenuhi bawahnya. Nah juga itu belajar lah. Itu karena saya tahu, maksudnya saya mau bantu mereka jadi lebih sehat juga. Nah maksudnya kan kita dalam bisnis ini kan kita juga pasti kan mau punya penghasilan kan. Kalau kita nggak jualan gimana caranya bisa punya penghasilan seperti itu. Iya betul sih. Intinya penghasilan yang besar itu pasti dimulai dari penghasilan yang kecil juga. Maksudnya walaupun hari ini kita mungkin malu-malu, tapi kalau kita dapat orderan terus pasti kita malu-malu seperti itu. Itulah jadikan itu sebagai motivasi aja. Maksudnya pasti kan mereka juga lihat, wih, misalnya Felicia, wah anak muda mau jualan produk, nah, seperti itu. Ya, kamu juga pasti bisa lah. Apalagi kan orang tuamu, maksudnya belajar dari papamu juga. Maksudnya bagaimana caranya kalau kita ketemu klien atau kita ketemu orang yang lebih sukses daripada kita, atau misalnya gimana caranya kita prospek orang, kita sharing tentang kita punya produk supaya orang itu mau beli. Pasti papamu tahu lah. Gitu. Halo? Halo, halo. Ya, sudah bagus Mi lagi? Iya kok tadi. Bisa bisa saya izin dulu ke toilet lah, ke toilet kok. Oke, boleh. Halo hadir. Eh, mau tanya lagi kok, kalau misalnya itu Silakan. bukunya kira-kira harga berapa kok buku yang 1
yang sukses before 30. Kalau ini gini, kalau ini harganya 190.000. Ini harganya 190.000, tapi kan kau sudah jadi member Cake Indonesia. Jadi saya kasih kau harga 155.000. Nah, itu harganya 155.000 ini barang. Jadi walaupun kau ambil ini barang 155.000, kamu jual 190.000, itu pasti laku. Kenapa saya bisa dapat harga seperti itu? Karena saya authorized reseller gitu. Ini harga 155.000. Kalau ini harganya 155.000 juga sama harganya. Nah, ini memang buku yang Itu berlaku sampai kapan? Nanti kalau ada dapat bersebeli mungkin. boleh, nggak apa-apa, aman. Nah, itu sampai kok, pokoknya sampai harganya belum berubah, harganya tetap begitu. Ya, ini harganya tetap begitu. Ini memang bukunya bagus sih. Maksudnya hidup saya juga cukup banyak berubah karena baca ini buku. Ya, baca buku Badai Pasti Berlalu gitu. Seperti itu. Jadi begini, nanti dalam beberapa hari ke depan itu saya mau tagih misalnya itu nates di apotik Macemu punya, ya nanti ke depannya kau aja yang masukkan toh. Nanti kau mau bagi keuntungan sama Macemu itu silakan gitu. Jadi nanti saya tagih, dia bayar saya yang saya masukkan. Nanti ke depannya kau aja yang masukkan gitu. Jadi itu di sana apotiknya ya kau aja yang handle gitu. Siapa tahu juga ada apotik di daerah Rapocini yang kamu beranikan diri masukkan di sana, ya bisa gitu. Nanti kalau misalnya kau pertama awal bingung gimana cara masukannya, nanti pertama saya temani lah masukkan barangnya. Kau sudah bisa bawa mobil kan? Iya sudah. Ya maksudnya tapi kan kalau di sana ya nanti lah janjian ketemuan misalnya kayak Pak Cemu misalnya rekomendasikan Felicia ada apotik bagus misalnya di jalan sini. Nanti kita ketemuan di apotik itu nih, saya temani kau masukkan di sana. Masih lumayan toh, walaupun kau kuliah ada orang lain bantu jualkan barang. Mindsetnya seperti itu. Iya kok betul. Ya. Kalau kau besok kuliah? Iya kok ada kuliah besok. Jam berapa kuliah? Jam 8 pagi. Pagi juga ya. Tapi keren lah. Maksudnya kau berusaha melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Ya, oke. Maksudnya orang lain mungkin kan kuliah pulang, kuliah selesai, tapi kau berusaha mau berbisnis, itu adalah keputusan yang bagus sih. Ya, semoga ini langkah awal lah. Meskipun agak telat sih kan. Agak telat, lebih cepat Pak Arif. Ya, betul. Saya dulu waktu kuliah itu saya semester 5 kayaknya saya memutuskan bergabung. Saya dulu juga aktif sekali di kampus ini, kayak kamu ini, kayak komite kan. Saya dulu semua kepanitiaan juga saya ambil. Saya bilang, mau jadi sesi dokumentasi, sesi publikasi, sesi konsumsi, mau jadi sekretaris, juga saya ambil semua itu. Tapi saya bilang, wah ini memang bagus, setahun pertama aja. Tapi saya bilang, saya tidak mau terus beginilah. Saya harus pikir betul-betul untuk saya punya kehidupan selanjutnya. Nah, syukur saya kenal ini perusahaan, saya kenal di Indonesia, begitu. Semangat lah, kau juga pasti bisa lah. Impian terbesarmu kan mau istilahnya ya punya penghasilan sendiri ya, minimal 3 juta sampai 5 juta per bulan lah. Iya. Pasti bisa lah. Tadi kau bilang kau disuruh bantu jaga toko ya? Bukan kok, karena itu hari kan masih ada coba kasih masuk CV. Saya mau coba kerja di luar, tapi Bapak dia bilang jangan kerja di luar, jaga toko saja. Karena kan untuk apa begitu kerja di orang gitu. Kalau saya ada toko sendiri toh begitu. Dia bilang mending jaga toko sendiri. Gitu. Betul, maksudnya mending ide yang saya kasih tadi kayak misalnya kau bikin tokomu dari offline ke online, daripada maksudnya kita kerja di orang. Maksudnya untuk apa kita kerja di orang? Iya. Kita memperbesar usahanya orang lain kan. Maksudnya mending kita pikir gimana caranya kita perbesar, kita punya usaha sendiri kan. Katanya kecuali kalau di PT atau apa gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi penjaga toko begitu jangan diri. Iya betul, janganlah jadi penjaga toko. Maksudnya bukan kita merendahkan profesi itu, tapi kalau kita punya toko sendiri, ya untuk apa kita jagakan tokonya orang lain kan? Iya, karena saya coba cari pengalaman kerja, tapi Papa bilang tidak ada juga gunanya kalau cari pengalaman kerja, jadi penjaga toko, mending
Kau coba hal lain Mi saja. Jadi mau coba Mi kayak hal lain, hal baru. Ya, betul. Maksudnya kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus lakukan hal yang berbeda juga, gitu. Maksudnya kalau kita cuma mau hidupnya kita begitu-begitu saja ya, kita istilahnya mengalir aja. Maksudnya kan kalau kau pernah dengar ini peribahasa, hanya ikan mati yang di bawah arus. Maksudnya di bawah arus itu ya kita hidup, makan, kuliah, pulang, tidur, itu terulang-ulang terus. Nah, tapi kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus lakukan hal yang berbeda, gitu. Nah, siapa tahu keputusan yang kau ambil hari ini, ya, maksudnya bergabung di komunitas YES, maksudnya belajar jualan, buang gengsi, maksudnya kita bantu banyak orang jadi sehat, siapa tahu bisa mengubah hidupmu lah, maksudnya bisa jadi lebih baik, gitu. Maksudnya di bisnis ini juga tidak pernah garansi, misalnya kayak, wah gabung komunitas YES pasti sukses, wah itu tidak pernah ada garansi seperti itu. Maksudnya itu kembali ke kita punya diri sendiri. Ada juga orang yang bergabung dalam bisnis ini juga tidak sukses, bahkan di situ-situ doang. Tapi ada orang yang baru bergabung karena dia nurut, dia nyontek apa yang mentornya sharingkan, ya, nah, itu dia bisa sukses seperti itu. Saya yakin Felicia pasti bisa sukses lah. Yang penting selalu mau belajar dan ya, maksudnya kalau mentor sharingkan, coba dulu, belajar dulu, pasti juga bisa seperti itu. Oke? Iya kok. Ya, oke. Ya, kalau mungkin mau istirahat, ini sudah jam 11 juga, ya. Iya. Oke, thank you waktunya Felicia ya. Oke, ya kita foto dulu, kita foto tangannya begini dulu, supaya tambah semangat, ya. Ya, ini langkah awal supaya semangat, ya, betul. Oke, ya 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, thank you waktunya Felicia ya. Ini namanya YES supaya semangat. Oke, thank you waktunya Felicia ya. Sehat selalu, sukses selalu. Oke, jangan sungkan-sungkan ya tanya di chat WA ya. Iya kok, siap kok. Thank you, dadah. Ya, thank you. Selamat malam. Salam hebat luar biasa.